memang ini bakal ada kejutan, renjagan lah gitu ya. Jadi kalau buku ini sudah kelar, banyak orang yang ngarenjang gitu, luas gitu. Singhoreng. Saya mencari semua dokumen tentang Ki Haji Zainal Mustafa. Saya masukkan entry Ki Haji Zainal Mustafa. Ini penulisannya ada beberapa macam. Yang disahkan oleh keluarga sekarang itu adalah Mustafa ya, pakai TH. Sementara dulu kita tahu beliau itu di Al-Mawaid itu dengan Zainal Mustafa itu pakai PA, pakai P biasa. Jadi saya masukkan ke Google, biasanya di Google itu begitu kita tulis, lalu kita klik, akan keluar sampai di satu tampilan kan 10 biasanya. Lalu ada nomor 1, 2, 3 sampai berapa gitu. Nah itu saya buka satu-satu. Nah, kebanyakan memang pendek ya. Kebanyakan tulisan-tulisan pendek yang dirangkum. Siapa saja yang mengutip beliau di dalam bukunya. Lalu saya mengumpulkan entry di Haji Zainal Mustafa. Nah, dari sekian tulisan yang ada, saya punya di komputer saya punya folder khusus penelitian yang sudah dilakukan terhadap Haji Zainal Mustafa. Skripsi, tesis, yang saya akan mendapatkan juga disertasi yang menyebut Ki Haji Zainal Mustafa, bukan khusus tentang beliau tapi menyebut. Nah, dari sana saya kemudian bisa menyimpulkan bahwa penelitian tentang Ki Haji Zainal Mustafa itu ada peristiwa perlawanan Sukamana. Padahal kan beliau hidup itu 43 tahun ya. Tapi hampir semua tulisan seolah-olah itu berpijak pada hari H perlawanan Sukamana. Nah ini tentang kapan peristiwa itu terjadi, memang ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 18 Februari tahun 44, ada yang mengatakan tanggal 25, ada juga yang mengatakan bulan Maret tahun 44. Nah itu nanti kita bahas belakangan. Tapi maksud saya kehidupan beliau itu di apa istilahnya freezing ya, dipadatkan dalam hari H itu, dan semua peristiwa yang melingkupi kehidupan beliau seolah-olah untuk hari H itu. Nah ini yang kemudian membuat perspektif di dalam melihat kehidupan Ki Zainal Mustafa itu seolah-olah. Nah saya di situ melihat peluang bahwa catatan tentang kehidupan beliau belum peristiwa perlawanan, dan ini yang juga merupakan apa istilahnya kalau di dalam penelitian itu novelty ya, ada kebaruan gitu, kehidupan setelah peristiwa itu. Jadi saya menyebutkan bahwa Ki Zainal Mustafa itu adalah tokoh besar pada masa hidupnya, sangat karismatis lah begitu, jemaahnya banyak, santrinya banyak, tapi hanya di Priangan Timur atau di Jawa Barat lah. Tapi setelah beliau meninggal, beliau itu menjadi tokoh yang dikenal di dunia internasional. Nah makanya saya mengatakan beliau itu tokoh yang jauh lebih besar setelah wafat. Nah itu yang belum pernah dibahas.
Jadi dari situ saya kemudian buat rencana penelitian, rencana riset, dan saya mengiyakan lah pada Haji Atam sebagai ketua yayasan keamanan. Ini tantangan awal ya. Tidak mudah itu. Untuk sampai ke titik itu saya rasakan lumayan berat ya. Istilahnya ini kalau di dalam penulisan ini plot atau framing tentang tokoh yang kita tulis ini sudah sangat kuat gitu. Bahwa kita ini harus keluar dari itu lumayan ya. Itu data pembanding yang selain kuat juga ya. Nah, tetapi memang keuntungan kita sebagai peneliti dan penulis kemudian punya kesempatan untuk menilai apa yang sudah ditulis dan diteliti oleh orang sebelumnya. Nah, tinggal apakah kita bisa menemukan? Ini saya hampir sudah tidak kebagian sama sekali saksi peristiwa mas dan meninggal. Jadi yang ada adalah catatan dokumen ya. Saya bertumpu pada catatan pada dokumen yang ada gitu, pada dokumen yang ada dan yang harus saya lacak. Bagian awal mungkin begitu Kang Dudi. Jadi perjuangan awal saya adalah bagaimana saya keluar dari framing atau plot yang sudah diciptakan oleh hampir semua peneliti dan penulis tentang sosok Kiai Haji Zainal Mustafa ini. Ya, keluar dari ini ya, tapi tampaknya saya melihat dari wajah Kang Iip itu sudah menemukan fakta-fakta historis baru gitu. Cerah gitu ya. Oke, itu ditunda dulu nanti. Kang Iip mungkin nanti bisa bongkar kira-kira kisi-kisinya fakta-fakta historis baru yang boleh jadi nanti buku hasil penelitiannya itu menjadi sebuah bukan cerita ya, menjadi sebuah konten terbarukan, sosok Kiai Haji Zainal Mustafa yang terbarukan gitu kan, lepas dari alur yang sudah ada. Nah, tadi disebut-sebut bahwa sebetulnya sempat awalnya itu ini tokoh muda kita nih, Imam Mudofar yang perbincangan awalnya. Ya, artinya mungkin bisa cerita nih, sebetulnya kenapa anak muda ya waktu itu Imam mencelungkan Kang Iip gitu, menjerumuskan Kang Iip gitu ke ini kan bukan pekerjaan mudah gitu, bukan hal yang mudah gitu. Jadi artinya membuat repot orang kan begitu. Kang Iip terpaksa harus bekerja keras gitu, mencari keluar dari alur yang biasa saja, itu kan sudah sesuatu hal. Apalagi nanti menemukan pilihan sosok Kiai Haji Zainal Mustafa yang terbarukan gitu kan, the untold stories-nya seperti apa yang tidak pernah terungkap sekarang gitu kan. Maka Kang Imam ini harus bertanggung jawab nih gitu, mencerumuskan Kang Iip gitu kan. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin sedikit flashback cerita ke belakang. Waktu itu siang-siang kita lagi ngopi santai di kantor PCNU, Kang Iip, Kang Dudi. Waktu itu ada sekretaris PCNU, Kang Haji Wahid, kemudian ada ketua PCNU, Kiai Atam. Kita sedang ngobrol sejarah NU Tasikmalaya, Kang Iip. Ya. Nah, kita sedang ngobrol sejarah NU Tasikmalaya. Ya hanya sebatas obrolan saja, obrolan cek cenah, kira-kira begitulah. Nah, sampai suatu ketika kita membahas tentang posisi
Kiai Haji Zainal Mustafa dalam struktur kepengurusan NU di Tasikmalaya, kira-kira begitu. Nah, saya juga lupa kenapa tiba-tiba ada obrolan tentang ingin membuat buku tentang K.H. Mustafa. Hanya saja yang saya ingat kalau tidak salah, waktu itu memang saya memunculkan obrolan, iya saya nama K.H. kedah aya biografi sakumaha biografi ajengan Cipasung anu tos diluncurkan genten-genten gitu, dimana buku biografi ini nanti bisa dinikmati oleh khalayak ramai, wabil khusus santri-santri maupun alumni yang ada di pesantren itu. Kalau ngobrol Kiai Haji Zainal Mustafa berarti santri dan alumni pesantren Sukamanah, kira-kira begitu. Bahwa tadi Kang Iip menyebutkan sudah banyak penelitian tentang Kiai Haji Zainal Mustafa, itu iya. Cuman saya kira yang bisa dinikmati sebagaimana buku Ajengan Cipasung yang sudah pernah ditulis oleh Kang Iip itu. Nah, karena Kang Iip ini kan saya tahu spesialis penulis biografi nih. Jadi kebetulan saya juga membaca sampai hatam dari mulai Otto Iskandar Dinata kemudian sampai Ajengan Cipasung, itu sudah saya baca, dan memang selalu ada narasi-narasi yang menarik diungkapkan ke publik yang sebetulnya belum pernah diketahui oleh banyak orang, kira-kira begitu. Saya masih ingat bagaimana Kang Iip menulis tentang Ajengan Cipasung itu sampai betul-betul mendetail pada wilayah-wilayah kehidupan private seseorang yang ditulis itu. Jadi kira-kira beginilah, bagaimana Abah Ruhiyat bercerita kepada anak-anaknya, marane mah teu kudu nyandung, keun we cukup Abah nu nyandung mah, da Abah mah pamajikan dua teh jang kepentingan pasantren, kira-kira begitu. Nah, ini kan sebuah temuan data yang menarik, yang jarang diketahui oleh banyak orang gitu loh. Nah, belum lagi kalau saya ingat Kang Iip menulis tentang Otto Iskandar Dinata, bagaimana framing tentang Otto itu dibangun di Muqaddimah itu sudah tentang penculikan dan pembunuhan, sehingga membuat orang semakin penasaran untuk mengetahui kok bisa sekelas Otto Iskandar Dinata ini kemudian diculik dan dibunuh, kira-kira begitu. Nah, ini kan sisi yang saya kira juga belum banyak terungkap. Ditambah lagi begini, Kang Iip, Kang Dudi, Kang Aip, bagi saya sepakat tadi dengan Kang Iip bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa itu sosok yang terkenal, tidak hanya di Priangan Timur, dan cuman saya tidak ingin berkata seperti yang dikatakan oleh Kang Iip bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa itu terkenal setelah beliau meninggal, kira-kira begitu. Saya hanya akan berbicara tentang apa yang saya ketahui, bahwa yang saya tahu itu Kiai Haji Zainal Mustafa itu sering disebut-sebut di banyak buku, di pelajaran-pelajaran sejarah dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya berada di Jawa Timur, orang-orang pun juga mengenal tentang sosok Kiai Haji Zainal Mustafa. Cuman memang ada sedikit kekecewaan saya secara pribadi ketika Kiai Haji Zainal Mustafa itu sosok K.H. itu berusaha diangkat di layar lebar, kira-kira begitu. Kekecewaannya di sebelah mana? Kekecewaannya itu saya merasa ketika saya menikmati film itu, saya tidak mendapatkan sebuah cerita yang utuh, sebagaimana ketika saya menonton film biografi Hos Cokro Aminoto misalkan, atau ketika saya nonton biografi tentang film Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan, Sang Pencerah, atau bahkan ketika saya menonton film Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Sang Kiai. Nah, saya merasa ada yang kurang dari film itu, dan terkesan ada sesuatu yang terlalu dipaksakan, terlalu dini untuk diangkat ke layar lebar. Kenapa demikian? Ya sedikit banyak saya tahulah tentang film,
bagaimana proses kreatif seseorang seharusnya ketika membuat film. Ini juga sebetulnya menentukan, ditambah lagi film itu karya seni yang membutuhkan modal luar biasa. Ini selain memerlukan modal yang luar biasa, film itu juga memerlukan data yang betul-betul valid, betul-betul komplit, komprehensif. Karena apa? Karena nanti konsekuensi dari sebuah film itu, orang yang menonton, apalagi film biografi, orang yang menonton itu akan cenderung menganggap bahwa meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa film itu benar, karena film itu hanya karya fiksi, sebagaimana karya-karya sastra yang lain, kira-kira begitu. Tapi karena ini soal film biografi, maka kita tidak bisa sembarangan mengambil referensi cerita. Harus ada sebuah penelitian yang betul-betul komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, itu kemudian singkat cerita, saya menyodorkan nama Kang Iip, dan ternyata direspon luar biasa. Bahkan waktu itu juga langsung meminta waktu untuk bertemu antara Kang Iip dengan Kiai Atam. Kebetulan saya juga ikut mengantar Kang Iip sowan ke Sukamanah menemui Kiai Atam, dan ternyata juga di luar dugaan saya, ternyata cerita dari Kiai Atam, proses penulisan itu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kalangan kiai-kiai, dewan pengasuh di pesantren Sukamanah, termasuk alumni-alumni di sana juga. Itu mungkin Boy sedikit cerita saja, narasi pengantar saja, bagaimana kemudian saya merekomendasikan ke penulisan tentang Kiai Haji Zainal Mustofa ini ke Kang Iip, karena saya rasa hanya Kang Iip yang cocok dan sudah teruji untuk menuliskan sosok-sosok besar, kira-kira begitu. Nah, ini sebetulnya hanya tinggal tambahan saja. Kalau Kang Iip pernah menulis tentang Oto, kemudian Kang Iip pernah menulis tentang Ajengan Cipasung, ya ini saya kira sebuah tanggung jawab kedaerahan juga bagi seorang Ibda Yahya, bagaimana kemudian melengkapi tulisan-tulisan tentang tokoh-tokoh Tasik yang memang luar biasa, kira-kira begitu. Oh, jadi salah satu ini juga Kang Ip, ini juga di Untold Story di balik itu kan, gitu. Proses kreatif di Untold Story, proses kreatif penulisan buku Kiai Haji Zainal Mustofa yang terbarukan gitu. Nah, Kang Aib ini bagaimana nih sebagai Purun Tasik yang sangat ini dengan sosok Kiai Haji Zainal Mustofa, melihat ya memandang proses kreatif ini seperti apa gitu. Oke, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya juga mungkin harus bercerita behind the scene-nya ini karena memang ternyata berkelindan ya. Ini sesuatu yang menarik dan tentu saja hal yang baru ya buat saya pribadi, bahwa untuk meneliti perjuangan tokoh besar seperti Kiai Zainal Mustofa memang ternyata membutuhkan energi lahir batin luar biasa gitu. Ketika dalam hampir 1 tahun ini saya ikut kadangkala ikut berkelindan permasalahannya begitu. Ya, ini sesuatu yang baru sekaligus menarik tentunya buat saya ya. Bagaimana proses-proses penggalian sejarah tentang Kiai Zainal Mustofa yang dilakukan oleh Kang Iip gitu. Saya sangat intens sekali gitu. Kan saya sering berdiskusi via chat WA dan lain sebagainya dengan Kang Iip, kadang-kadang dengan Kang Imam juga pastinya, karena saya melihat ini sebuah penggalian biografi dengan perspektif yang lebih ilmiah gitulah gitu. Karena kan kadang-kala kita melihat orang berupaya menggali biografi itu dengan catatan-catatan kisah-kisah sederhana dan sebagainya, tapi Kang Iip menempatkan sebuah angle biografi dengan angle yang bagi saya sangat ilmiah sekali gitu. Dan pastinya ini bisa menarik perhatian sebagai bahan diskursus, kajian ilmiah dan sebagainya ke depan. Terusnya begini Kang Budi, sebetulnya proses pembuatan ini awalnya proses bagaimana saya bisa dikatakan terlibat lah gitu dengan diskursus ya dengan Kang Iip, Kang Imam. Awalnya saya melihat di Facebook
Kang Imam ini memposting dengan Kang Iip wawancara dengan beberapa salah satu keluarga saya gitu. Dan ternyata Kang Imam menyebut kakek buyut saya yang merupakan guru Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu kakek saya ini namanya Kiai Haji Zumratul Mutakin. Makamnya sekarang di Gunung Pari, Sukamenak, Sukarame di Tasikmalaya. Nah, pada saat itu saya memberikan tanggapan komentar atas beliau. Kang Imam, kok nggak ada berita ke saya ya? Biasanya kan kalau di keluarga gitu ya, ada sesuatu yang banyak hal lah gitu. Biasanya ya saya sebagai cucu tertua gitu dari kakek saya, biasanya saya dapat info terupdate biasanya. Kok saya belum ada kabar nih, tapi update beliau ini postingan beliau ini sudah baru muncul, langsung saya lihat gitu. Akhirnya beliau, nah ini dia katanya gitu, ada link baru gitu kan. Akhirnya di situ saya bisa berdiskusi dengan Kang Iip, dan banyak hal juga yang saya bisa temukan dari Kang Iip. Bisa saya jadikan sesuatu, ada semacam puzzle yang hilang yang pelan-pelan bisa saya susun gitu ya. Karena jujur saja secara personal saya sendiri sedang menyusun menyusun pemikiran-pemikiran kakek buyut saya yang mungkin saja tentu saja Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai salah satu murid beliau gitu. Karena kalau saya lihat kakek saya ini magnum opus Zainal Mustafa gitu. Itu. Nah, ada beberapa puzzle yang sebelumnya bagi saya hilang, pelan-pelan saya menemukan itu gitu. Artinya bahwa ada semacam sanad, pola pikir dari santri dan kiai pada zaman tersebut gitu. Dan Kang Adi, saya sedang membuat novel. Novel ini sudah 2 tahun saya buat, belum selesai. Ini saya baru cerita saya sekarang. Saya sedang buat novel yang memang sebetulnya novel ini didasarkan pada kisah dari kakek buyut saya gitu, yang mungkin akan bersentuhan sedikit besarnya dengan Kiai Haji Zainal Mustafa ini. Nah, saya sedang pending dalam kurang lebih dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sekitar 6-7 bulan ini saya selesaikan dulu gitu. Saya pending dulu, artinya saya mencoba melihat apa yang sedang dilakukan oleh Kang Iip ini menjadi sebuah data tersendiri buat novel saya ini sebetulnya. Nah, ini sangat menarik, terlebih bahwa Kang Iip ini dalam pembuatan novel ini, dalam pembuatan biografi ini menggali hal-hal yang sebetulnya menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang, khususnya warga Tasikmalaya ya, yang memang sangat mengenal sejarah Kiai Haji Zainal Mustafa ini. Dan bagi saya kalau ini dibaca nanti dalam buku biografinya nanti, ini akan jadi sebuah perspektif baru, pemahaman baru, referensi baru gitu. Bahkan mungkin akan sangat memberikan pengaruh luar biasa, karena ketika saya berbicara dengan Kang Iip dalam proses beliau menyusun biografi ini, banyak tulisan-tulisan, bahkan tulisan ilmiah validitasnya salah gitu. Itu penggaliannya ini ternyata ketika ini banyak koreksi yang memang harus dilakukan gitu. Dan Kang Iip menemukannya gitu secara tepat, dan ini bagi saya secara pribadi, tokoh besar seperti Kiai Haji Zainal Mustafa ini kita explore luar biasa. Tidak hanya kisah-kisahnya atau tidak hanya garis besar perjuangannya, tidak semata itu, tapi di luar itu kesejarahannya ini mengandung banyak hal, mengandung banyak diskursus bahwa perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa ini mempunyai sebuah pesan luar biasa, khususnya bagi warga masyarakat Tasikmalaya. Ada pesan besar di situ yang ternyata memang ketika dieksplor oleh Kang Iip ini melahirkan sebuah hazanah yang baru dan luar biasa, yang pasti ini akan jadi sebuah kejutan buat saya, buat kita semua lah. Nah, ini kejutan ini. Dan ini saya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang biasanya didiskusikan oleh teman-teman saya di Ansor gitu ya, di Lakpesdam, atau di teman-teman saya yang sahabat-sahabat saya bahkan yang di luar Tasikmalaya ya,
sering berdiskusi tentang itu akan terjawab saya gitu. Akan terjawab gitu. Dan kebetulan Kang Dudi, latar belakang pendidikan saya salah satunya saya ini dalam studi pertahanan. Saya ilmu pertahanan. Ketika saya mencoba menggali tentang konvensi-konvensi ataupun masalah-masalah humanitarian pada zaman Perang Dunia Kedua, itu saya punya perspektif baru juga dengan apa yang didiskusikan Kang Iip dengan saya hanya lewat WA. Sekali lagi hanya lewat WA saja. Belum lagi pernah memang ketemu dengan Kang Iip, ngobrol luar biasa panjang, dan ini multi efek kalau buat saya. Bagaimana ada sisi kesejarahan pastinya, sisi biografi tentunya, ada sisi sosial kemasyarakatan, kemudian ada sisi-sisi secara organisatoris ya, mohon maaf secara spesifik. Ada hal-hal yang nanti akan menjadi sebuah jawaban yang bahkan untuk para kiai sendiri menjadi jawaban yang akan sulit untuk disampaikan. Itu artinya begini, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Kiai Haji Zainal Mustafa bersentuhan dengan NU. Kang Iip menjawabnya dan mendiskusikannya dengan saya menarik sekali. Ini temuan baru ya. Betul, ada novum lah kalau dalam bahasa hukum ini ada penemuan baru yang pastinya akan mempengaruhi banyak hal ini. Itu. Ya, baik. Jangankan sekarang begini. Jadi tadi sudah cukup nih Kang Iip, wah pancingannya. Jadi artinya bahwa memang ini bakal ada kejutan, renjagan lah gitu ya. Jadi kalau buku ini sudah kelar, banyak orang yang ngarenjang gitu, luas gitu, sing horeng hutan jeung gening gitu. Jadi ini sebetulnya kalau cek orang Sunda mah jadi bakal orang teh setelah ada buku ini teh jadi pakutan-kutan pagening-gening gitu. Kebanyakan literatur sejarah yang bercerita tentang Kiai Haji Zainal Mustafa itu hanya berhenti pada perlawanan, pada bagaimana perjuangan seorang Kiai Haji Zainal Mustafa melawan penjajah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Kenapa banyak karya tentang Kiai Haji yang hanya berbicara pada sisi perjuangannya saja? Itu karena memang perspektif penulisnya, latar belakang penulisnya juga hanya sampai di situ. Maka dari sekian banyak literatur yang sudah ada itu, kita butuh penyeimbang yang berbicara tentang bagaimana sosok Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai kiainya, sebagai sosok pengasuh pesantren, pendiri pondok pesantren, yang otomatis harus juga bercerita tentang bagaimana sanad keilmuan yang menyambungkan antara Kiai Haji Zainal Mustafa dengan, dan yang bisa bercerita tentang ini, yang bisa bercerita tentang sanad ini hanya orang-orang pesantren. Maka sudah tepat ketika hari ini Kang Iip sudah memposisikan diri sebagai seorang penulis, karena latar belakang Kang Iip itu ya dari pesantren juga sama. Jadi kegelisahan untuk ingin menuliskan itu saya kira pasti lebih besar daripada penulis-penulis yang lainnya, atau jika penulis Jepang yang Kang Iip pernah cerita, Hamiko atau siapalah, Koko gitu pokoknya nama. Nah, dia kan tidak mungkin bercerita tentang masalah sanad keilmuan. Dia tidak mungkin bercerita tentang bagaimana kultur masyarakat Sunda. Mereka tidak mungkin berbicara bagaimana Tasikmalaya, kira-kira begitu. Karena kan menulis tentang Kiai Haji Zainal Mustafa itu kita akan menulis tentang banyak hal. Menulis tentang kedaerahan, menulis tentang kultur, menulis tentang hazanah keilmuan, termasuk mungkin menulis tentang hazanah perjuangan, kira-kira begitu. Nah, kebanyakan yang ditulis literatur-literatur yang sudah ada itu hanya berbicara tentang hazanah perjuangannya saja. Nah, ini tambahan saja sisi menariknya di situ. Kang Iip itu memang detil sampai hal-hal remeh-temeh juga tampaknya bakal dicari. Umpamanya setting Tasikmalaya waktu itu sampai bubuk kletikna gejigana di Korean gitu. Saya juga kaget tempo hari Kang ada toko Jepang cenah di situ. Wah, ini pasti kan saya orang Tasik, oke ribuhnya untuk menjawab itu nggak bisa. Bagaimana nih? Dibocorkan aja sedikit aja gitu. Ya betul. Baik. Ini memang
menggelinding ya, menggelinding. Terus terang saja ketika imam mengontak itu saya blank ya. Ya, artinya saya tahu tentang Ki Haji Zainal Mustafa. Saya juga sudah menulis beliau sedikit di buku Ajengan Cipasung. Ada kan? Saya juga sudah memakai buku Ibu Aiko Kulasawa di Ajengan Cipasung itu. Nah, cuma ini memang menggelinding. Makin lama pengetahuan saya tentang apa yang saya tulis ini juga semakin kaya ya, semakin intens, semakin ini juga semakin dalam lah, semakin dalam. Nah, jadi ketika imam selalu nagih, Kang, seberapa persen sana? Waduh, itu saya lenggengnya. Wah, ya meraka ya. Oh, tidak. Artinya begini, saya ingin bahwa karya ini segera rampung supaya bisa dinikmati sebagai sebuah narasi baru gitu loh, Kang. Ya, bukan berarti kemudian lagi ngaruh rusuh, ampun para lu. Enggak, saya ngerti, tapi saya waktu itu belum mulai menulis ya. Saya mulai menulis intensif tuh bulan puasa. Jadi bulan puasa kemarin itu berkahnya besar sekali. Kita WFH, kemudian saya mulai menulis dan alhamdulillah saya sekarang bisa menjawab, Mam. Insya Allah ini 90%, Mam. Jadi bulan puasa kemarin alhamdulillah bisa intensif. Saya dibantu oleh ada adik saya, 2 ya, jadi asisten untuk hal-hal teknis, dan ini sangat membantu saya. Jadi setelah saya olah semua data yang ada itu, kemudian saya mencoba membaca dari sisi lain ya, tentang fakta-fakta yang sebetulnya sudah lazim. Misalnya hubungan beliau dengan NU gitu. Kan dikisahkan Ki Zainal Mustafa keluar dari NU. Itu kan yang menjadi isu ya. Nah, nanti aja sebetulnya di buku ini ya. Disimpan saja. Simpan dulu. Tapi saya coba cari jawabannya gitu, dan saya menemukan sesuatu yang kenapa tidak dipikirkan seperti ini ya. Nah, ada jawaban lain lah. Mengapa itu beliau lakukan? Apa istilahnya keluar dari NU itu? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang saya katakan di awal, kehidupan Ki Zainal Mustafa itu ada 43 tahun. Jangan di-squeezing hanya pada hari Kamis dan hari Jumat saja, pada saat beliau melakukan perlawanan bersama santri dan masyarakat Sukamana pada waktu itu. Lalu yang puluhan tahun sebelumnya kemana gitu? Nah, saya hanya menulis 3 bab saja, Kang Dudi, di buku ini. Jadi yang pertama saya menjelaskan. Lanjut, Kang Ip. Koneksi terputus juga nama. Nama memang karena itu tidak, sepertinya tidak boleh dibocorkan. Sepertinya. Kirain itu rahasia gitu. Tapi lanjut, Kang Ip. Lanjut. Dilanjut lagi, Kang? Ya, 3 bab. Hanya 3 bab saja dalam buku itu. Tapi apa yang membuat 3 bab itu membuat orang jadi kepo gitu? Baik. Jadi saya akan saya hanya menulis 3 bab saja. Yang pertama adalah sebelum peristiwa itu terjadi. Bagaimana beliau, apa yang dilakukan, dan apa saja sepak terjangnya. Kemudian bab kedua, pada saat perlawanan sampai beliau dieksekusi. Panjang ya. Jadi tidak hanya 2 hari loh. Sampai ini kan hanya menceritakan 2 hari saja. Itu panjang. Dari bulan Februari sampai bulan Oktober.
Jadi itu panjang. Nah, pada tanggal 25 Oktober itu beliau dieksekusi. Bagaimana prosesnya dan sebagainya itu belum ada yang nulis itu. Itu nanti disimpan saja Kang. Ya, itu kejutan lah. Nah, dan ini yang ketiga ini betul-betul belum disentuh. Bagaimana setelah beliau itu dieksekusi? Beliau itu ternyata betul-betul layamutu gitu loh. Betul-betul mati. Kenapa? Terus gitu menjadi wacana, dibahas gitu. Bahkan nanti puncaknya pada tanggal 25 Agustus 1973 itu beliau dimakamkan, pindah makamnya dari Ancol ke Sukamana. Ini peristiwa besar yang wah ini saya kesulitan sekali nih. Jadi saya lebih mudah mencari dokumen zaman Belanda daripada mencari dokumen tahun 73 ini. Kebayang. Susah, tapi misalnya ya wartawan Pikiran Rakyat nih, Kang Enton Supriyatna, tahun 73 tuh dia SD di Tasik. Dia kan di Condong ya rumahnya, di Tasik lah. Itu kata dia waktu itu heboh sekali, dia sampai masih ingat itu dia. Waktu SD itu heboh sekali karena apa? Ada helikopter turun di alun-alun Tasik. Wah, zaman itu kan heboh sekali kan, ada helikopter. Jadi helikopter ini bukan menurunkan Harley Davidson ya, seperti yang pernah terjadi di Tasik juga. Tapi ini paham. Jadi ini katanya ya, ini isunya di masyarakat waktu itu, kata Kang Enton, itu cenah ayah helikopter nyanak layona Ki Haji Zainal Mustafa. Padahal tentu helikopter ini membawa yang mewakili presiden menghadiri pemakaman kembali. Tapi kan waktu itu informasi ya pasuliwel lah gitu ya. Ya ada hoax sekedik lah gitunya. Pokoknya mah kaitannya sareng Ki Haji Zainal Mustafa. Nah, sebetulnya kalau rombongan yang membawa jenazah ini pakai ambulan itu sudah berangkat tanggal 24 Agustusnya pagi jam 8. Itu berangkat dari Ancol, kemudian di kabupaten dulu disemayamkan, lalu pagi tanggal 25 itu hari Sabtu dimakamkan kembali. Nah, ini nggak pernah ada yang membahas, Kang Dudi. Padahal ini puluhan ribu orang datang. Kenapa ini tidak disentuh gitu? Kenapa nih peristiwa besar ini tidak pernah satu kalimat saja? Itu tidak ada. Padahal ini menunjukkan itu secara semiotik luar biasa loh. Pergi diciduk oleh tentara Jepang, pulang diantar oleh negara, bayangkan, sebagai pahlawan negara. Kenapa ini nggak ada yang membaca seperti itu? Kan luar biasa penghargaannya. Makanya saya mengatakan beliau jauh lebih besar setelah wafat. Karena apa? Bahkan negara pun menempatkannya sebagai orang istimewa gitu. Itu. Ini kan kelihatan ya ininya ya. Apa? Ya. Saya ingin membangun argumen semacam itu sehingga ingin menjelaskan bahwa tidak hanya pada bagian 2 saja beliau itu pas perlawanan, tapi ada sebelumnya dan ada setelahnya. Nah, dan memang ya sekali lagi keuntungan saya sebagai penulis dan peneliti yang datang belakangan, ya saya bisa mengakses apa-apa yang sudah ditulis orang kan, apa-apa yang sudah diteliti gitu. Nah, ini saya coba kumpulkan dan ada buku yang paling belakangan. Ini 2010. Judulnya itu The Encyclopedia of Asia Pacific War. Nah, ini ada sebuah ensiklopedia tebal sekali
700-an halaman ya, kalau saya nggak, nanti saya cek lagi. Nah, di situ menjelaskan bagaimana posisi perlawanan Sukamana itu dalam konteks perang Asia Pasifik. Bayangkan, Pak. Itu luar biasa ini, ininya apa, positioningnya. Nah, jadi nanti ini saya ingin mencoba memancing ya. Sebetulnya beliau itu meniatkan itu enggak sih? Meniatkan perlawanan itu tidak sih? Gitu. Artinya beliau menyiapkan ya, by design gitu. Atau itu sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi gitu. Privat. Nah kan ada dua kebanyakan. Nah, kebanyakan ini karena memang di plotnya sudah begitu, kebanyakan mengatakan bahwa itu by design. By design ya. Beliau sudah seperti yang ditulis oleh Pak Syarif Hidayat lah gitu. Nah, saya mencoba melihat dari sisi yang lain ya. Kan itu pendapat ya. Pendapat, jadi bisa lah. Kita bisa menyodorkan pendapat yang lain yang sejauh argumen kita kuat gitu. Tetapi yang kemudian semakin membuat saya respect ya, ternyata penghargaan internasional luar biasa. Artinya dalam penelitian tentang peristiwa ini, tokoh-tokoh sejarawan besar itu menyebut ini. Bahkan orang sekelas Ben Anderson juga menyebut peristiwa Sukamana. Gitu. Walaupun saya ada perbedaan pilihan ya soal data yang dia ambil gitu, tapi bahwa dia menyebut Sukamana luar biasa. Bahkan ada satu data yang itu ditulis oleh Ben Anderson tahun 71 di majalah Indonesia yang terbit di Cornell University. Nah, ini dulu itu tahun 44 sebelum ada Chuo Sangiin ya, itu sebelumnya ada kelompok tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi penasehat pemerintah Jepang, namanya Sanyo Kaigi. Belum dengar kan? Ini nggak ada di PS kita ini, Sanyo Kaigi ini. Jadi ini penasehat militer Jepang. Isinya tokoh-tokoh. Nah, pada bulan Desember tahun 44 itu Sanyo Kaigi ini ditugaskan oleh pemerintah Jepang. Dulu istilahnya itu pemerintah bala tentara. Untuk meneliti soal pengumpulan padi. Jadi tulisan Ben Anderson itu judulnya The Problem of Rice. Jadi masalah beah. Nah, untuk meneliti itu. Nah, jadi ini Ben Anderson ini sebetulnya hanya menerjemahkan 1 minute of meeting dari Sanyo Kaigi ini. Nah, yang saya ambil tuh analisanya Ben Anderson. Kenapa itu dilakukan pertemuan sepenting itu? Jadi kata Ben Anderson, ini sudah jelas antara lain dipicu oleh peristiwa Sukamana dan yang lain-lain. Nah, ada Indramayu dan lain-lain. Nah, tapi dia menyebut ya istilahnya bukan Sukamana ya dulu ya, Singapana. Jadi kalau mau mencari data tentang Ki Zainal Mustafa, itu jangan nulis Sukamana, tapi tulisnya Singapana. Itu nanti keluar tuh di dokumen Australia ada, di dokumen Belanda ada. Itu pakai keywordnya Singapana. Itu nanti akan bisa muncul data-data tentang perjuangan Ki Zainal Mustafa di Sukamana. Nah, ini yang menarik Kang Dudi. Jadi Sanyo Kaigi kemudian membuat tim untuk melakukan penyelidikan se-Jawa ya. Bagaimana tentang kebijakan
pemungutan padi ini. Nah, bagi saya yang membuat saya surprise itu ketua timnya itu, Kang Dudi. Bisa menduga nggak siapa ketua tim penyelidiknya ini? Jadi tim yang menyelidik di wilayah Priangan itu adalah Otto Iskandar-Dinata. Ini kan, ini yang saya jadi, waduh, ini nyambung nih gitu. Sebentar, Kang Ip. Jadi tambahnya ini jangan dibongkar semua nih gitu ya. Jadi biar nanti itu di ini aja gitu. Suara Kang Dudi hilang. Halo? Ya. Oke. Baik. Itu sedikit ya sebagai pancingan. Semoga nanti bukunya bisa terbit tepat waktu. Kita targetkan sebelum 25 Oktober, yang mudah-mudahan mulai tahun ini kita bisa memperingati haul Kiai Haji Zainal Mustafa. Sebab ini fix ya, tercatat di dokumen Jepang yang berhasil disita oleh tentara Belanda. Jadi ada tanggalnya gitu. Nah, sebetulnya ada berapa orang sih yang ditemukan di Ancol itu? Nah, itu nanti di buku saya saja. Siap. Ya. Baik, Kang Dudi, terima kasih. Kang Imam, Kang Aib, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aib sama Kang Imam, coba 5 menit aja closing lah gitu. Saya sih berharap buku ini segera terbit ya. Artinya bahwa ini bisa menjawab banyak hal gitu ya, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar gitu bagi kami, khususnya lah di lingkungan pesantren gitu, para santri yang memang mempunyai intensitas yang sangat cukup bagus gitu. Bagaimana menelaah Kiai Haji Zainal Mustafa ini tidak semata sebagai seorang tokoh besar, tapi bagaimana kami juga melihat ada sanad-sanad keilmuan gitu, yang memang tentu harus menjadi kajian kita bersama. Di lain pihak bahwa kita sendiri ya, karena ini sebagai sebuah sejarah ya, tentu saja ini bisa menjadi pedoman cerminan kita ke depan bagaimana kita berdinamika menghadapi berbagai macam persoalan itu bercermin atas perjuangan para pendahulu kita, para kiai-kiai, wabil khusus dalam hal ini Kiai Haji Zainal Mustafa. Saya sendiri memang mempunyai mempunyai kepenasaranan tersendiri, walaupun memang ya sedikit besarnya gitu, ikut ngobrol, terlibat bagaimana buku ini nanti akan terbit, seperti apa isinya gitu. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, saya yakin buku ini akan menggemparkan gitu ya, terutama bagi kami ini yang terbiasa dengan diskursus masalah ke-NU-an, masalah Kiai Haji Zainal Mustafa dan lain sebagainya. Di sisi lain, saya sendiri mempunyai harapan besar bahwa kehadiran buku biografi Kiai Haji Zainal Mustafa ini bisa memberikan warna dan khazanah tersendiri atas kajian-kajian kita terhadap perjuangan bangsa Indonesia ini. Itu saja mungkin Kang Dudi. Atur nuhun pangankena. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang menjerumuskan Kang Imam gimana? Atur nuhun. Kalau saya begini, tadi mengulang yang disampaikan Kang Aib bahwa buku ini akan menjadi sumber referensi keilmuan baru tentang sosok Kiai Haji Zainal Mustafa secara utuh. Nah, saya harap setelah muncul buku ini, orang-orang khususnya di Tasikmalaya akan lebih tahu seperti apa seharusnya menghargai sebuah perjuangan. Kalau selama ini sepertinya sosok Kiai Haji Zainal Mustafa itu hanya dihargai sebagai sebuah simbol. Jadi ketika pemerintah membuat simbol tugu, misalkan tugu perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa, terus kemudian menempatkan nama Kiai Haji Zainal Mustafa di sebuah
jalan yang besar sampai hari ini, yang sampai hari ini kita kenal dengan nama Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, apakah penghargaan terhadap sosok Hajat itu hanya berhenti pada simbol-simbol itu? Tentu saya rasa tidak. Konsekuensi terakhir menghargai sebuah sosok besar itu adalah meneladani tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian merenungi ajaran-ajaran yang disampaikan, kira-kira begitu. Nah, tanggung jawab generasi muda ke depan itu tentu akan semakin banyak dan semakin runyam. Karena apa? Karena pertama, keterbatasan keinginan untuk mempelajari sesuatu yang mendalam, dan kedua, keterbatasan sumber keilmuan yang juga sebetulnya harus dilengkapi secara komprehensif. Maka buku tentang biografi Kiai Haji Zainal Mustafa ini tidak bisa ditulis sembarangan. Ini butuh peneliti serius hanya Kang Iip Yahya ini, supaya apa? Supaya kita bisa menggambarkan secara utuh bagaimana mulai sisi perjuangannya seperti apa, sisi keilmuannya seperti apa, sisi humanistiknya seperti apa, bahkan bagaimana negara menghargai segala bentuk perjuangan yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, sehingga nanti kita bisa kalau misalkan generasi hari ini kan memiliki gaya dan dunianya sendiri, sehingga minimal ketika mereka akan menerapkan sebuah cerita tentang Kiai Haji Zainal Mustafa dengan gaya mereka saat itu, mereka sudah memiliki sumber referensi yang kuat. Atau sederhananya beginilah, kalau mau difilmkan lagi, ya ini yang harus menjadi sumber referensi cerita skenario filmnya itu ya literatur ini, ya biografi ini, kira-kira begitu. Oke, clear. Itu jadi saja. artinya kita nih menunggu kehadiran buku Haji Zainal Mustafa dalam menjadi sosok yang baru, kan begitu. Ada banyak hal nanti yang akan hal-hal baru lah gitu yang akan ditemukan gitu. Baik, hatur nuhun, ini alhamdulillah nih kita sudah ngobrol-ngobrol dan insya Allah mundal gitu. Walaupun tadi banyak gangguan teknis dari mulai parum listrik sampai koneksi sampai ini. Kang Iip masih bisa mendengar? Nah, tampaknya memang Kang Iip menunggu ini mati saja sendiri nih gitu. Alhamdulillah kita akhiri saja gitu perbincangan kita. Yang selanjutnya kita bisa ngobrol yang lain santai lah gitu ya. Jadi sebetulnya inti pembicaraan mah sudah gitu. Nanti tinggal di ini. Tadi tampaknya terganggu di pas live. Jadi ada sesuatu yang belum disentuh loh, Boy, sebetulnya. Ya. Bagaimana cerita mistis, supranatural, spiritual Kang Iip ketika menuliskan ini tuh kalau dibahas itu menarik itu Kang Iip.